Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih satu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited hebat, Smart and unlimited, extra unlimited, malam full speed, malam jadi ekstra. unlimited hebat, kencangnya hebat, unlimited hebat, kencangnya hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. 4 menit lagi ya, Wan. Oke, siap Mbak. Unlimited hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited hebat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih satu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited hebat, Smart and unlimited, extra unlimited, malam full speed, malam jadi ekstra. unlimited hebat, kencangnya hebat, unlimited hebat, kencangnya hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih satu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited hebat, Smart and unlimited, extra unlimited,
Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dapat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dapat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iya. Asal jangan pilih kartu yang bikin malam, pilih yang iya. Unlimited dapat. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, Malam jadi ekstra. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dapat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dapat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iya. Asal jangan pilih kartu yang bikin malam, pilih yang iya. Unlimited dapat. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, Malam jadi ekstra. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Unlimited dapat, kencangnya dapat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dapat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dapat.
Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iya. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iya. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Gaming sih. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang saham dengan salah satu narasumber dari Nongki Saham. Nah, sebelum kita membahas dengan narasumber yang menarik pembahasan di malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti webinar sebentar. Oke, minta di landscape sebentar. Oke, gimana Mbak Okta? Aman ya? Sebentar, kita coba nunggu dari Mbak Okta dulu. Oke, aman. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah ikut webinar di malam hari ini bersama salah satu narasumber dari Nongki Saham. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang saham nih dengan beliau. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ingin mengajak untuk teman-teman untuk download aplikasi My Smart Friend dan mengikuti rezeki wow melalui aplikasi My Smart Friend. Tentunya teman-teman untuk mendapatkan rezeki wow, teman-teman harus memperbanyak transaksi Smart Friend, entah itu pembelian kota, entah itu pembelian paket dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa langsung aja Mas, langsung perkenalan dan dilanjut dengan materi di malam hari ini. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Ridwan sudah mau jadi moderator untuk kita belajar sesi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, sekarang hari ini kita sudah kelas ketiga ya, kelas pertama dan kedua
kita sudah belajar ke pengenalan saham, terus kelas kedua kita belajar ke fundamentalnya, ya kan? Kita sudah filter saham-saham apa yang layak untuk investasi. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar ke technical analisisnya. Jadi kalau teman-teman minggu lalu sudah tahu nih, sudah mengklasifikasi atau sudah filter saham-saham mana yang akan dibeli untuk investasi jangka panjang. Nah, teman-teman juga perlu tahu analisis teknikalnya gitu. Kenapa? Karena biar tahu kapan belinya gitu ya. Karena jangan sampai lagi turun teman-teman beli gitu ya, kan sayang kalau masih bisa turun lagi seperti itu. Jadi pentingnya technical analisis salah satunya itu gitu ya. Terus kemudian teman-teman juga nanti bisa request ketika nanti saya sudah menyampaikan materi, teman-teman bisa request beberapa saham untuk kita analisis bareng-bareng secara teknikal gitu ya. Apakah ini sahamnya mau naik atau mau turun, nanti bisa request chat aja di kolom chat ya, seperti itu. Nah, saya akan share screen. Oke. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Oke, udah kelihatan. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya nih ya, ke hands-on-nya, saya akan share ke teman-teman nih, kenapa sih kita perlu analisis teknikal gitu ya? Kenapa nggak cukup fundamental aja tuh saya buat investasi jangka panjang gitu kan ya? Kenapa harus belajar teknikal juga gitu ya? Karena kan kalau untuk jangka panjang, yang penting selama perusahaannya bagus, saya nggak perlu lagi mikirin technical analisisnya seperti itu. Ternyata bukan seperti itu teman-teman ya. Nggak masalah sih kalau misalnya teman-teman mau fokus ke fundamentalnya aja gitu ya. Udah tahu nih list saham yang mau dibeli buat investasi jangka panjang tanpa melihat analisis teknikalnya. Cuma nanti teman-teman jadi nggak maksimal profitnya seperti itu. Nah, ini pembahasannya akan saya share lebih detail. Nah, apa itu analisis teknikal? Nah, jadi ini secara harfiah ya. Analisis teknikal adalah metode mengevaluasi saham atau pasar, gitu ya. Jadi analisis teknikal ini sebenarnya nggak cuman menganalisis grafik saham, tapi pasar yang lain seperti Bitcoin, Forex, gold dan lain-lain itu juga bisa digunakan analisis teknikal dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau. Jadi kan nanti di masa lampau itu kan terbentuk harga-harga ya, akan terbentuk harga-harga apakah dia naik atau turun. Nah, di situ kita analisis secara statistik gitu ya, secara statistik sehingga membentuk suatu kesimpulan dalam bentuk pola atau analisis tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi apakah harga ini bergerak naik, turun atau sideways seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu analisis teknikal? Yang pertama, karena kita bisa gunakan grafik yang menyediakan banyak informasi. Yang pertama, kita bisa tahu nih, kalau kita tahu analisis teknikal, kita tahu ini pergerakan harga sahamnya lagi naik atau lagi turun gitu ya. Kalau lagi turun ya jangan dibeli gitu ya, karena masih bisa turun gitu ya. Sayang kalau minus gitu ya. Terus kalau misalkan naik, ya bagus, berarti teman-teman ini saatnya untuk beli gitu ya, karena dia lagi naik gitu. Terus juga teman-teman bisa tahu ngebaca tren gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang analisis tren juga teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Kemudian pola, kayak gitu. Nanti pola-pola apa yang terbentuk, pola-pola harga apa yang terbentuk. Nah, selain itu kita juga perlunya mempelajari analisis teknikal, yaitu untuk mencari momen atau timing yang tepat untuk beli atau jual gitu ya. Dalam hal ini kalau misalnya kita kan mulai dari kelas pertama fokusnya ke investasi ya gitu ya. Jadi memang kita sekali buy and hold forever gitu ya. Jadi belinya secara bertahap. Kita jualnya memang jarang gitu karena kan untuk investasi jangka panjang. Dan profitnya lebih maksimal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman main asal beli aja terus harganya turun dan minus kan sayang kan. Kayak gitu. Kenapa enggak? Kalau teman-teman sudah tahu cara baca trennya gitu ya, harga sahamnya turun, teman-teman bisa tahan uang cashnya gitu ya, sehingga ketika perubahan harga dari turun menjadi naik, teman-teman masih ada modal nih, masih ada uang cash di bawah gitu ya untuk beli harga yang lebih rendah seperti itu. Jadi profitnya lebih maksimal. Nah, kalau misalkan teman-teman nih bisa menganalisis teknikal, teman-teman bisa
analisis selain pasar saham gitu ya. Seperti tadi saya sebut ada forex, binary option, gold dan sebagainya, karena memang grafiknya itu sama gitu ya, indikator yang digunakan sama, aplikasi yang digunakan juga sama, seperti itu. Jadi bisa juga untuk semua pasar selain pasar saham. Nah, ini ada setidaknya ada tiga prinsip dasar analisis teknikal yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, market price discount everything. Maksudnya apa? Harga yang terlihat pada grafik itu telah menggambarkan, jadi intinya gini, harga yang terbentuk di pasar, harga yang terbentuk di saham itu ya, itu sudah tercermin gitu ya. Jadi contohnya gini simpelnya, kayak kemarin corona ya, tahun lalu gitu ya, corona, semua harga saham turun kan. Jadi kondisi seperti kondisi ekonomi gitu ya, ataupun politik dan lain-lain itu akan tercermin di pembentukan harga saham seperti itu, atau pembentukan harga pasar kayak gitu. Terus contoh lainnya selain corona, misalkan nih awal tahun ini gitu ya mau ada vaksinasi gitu ya, berarti akan perlu ya ada perusahaan yang mendistribusikan obat-obatan gitu ya, atau vaksin. Nah, itu pasti akan kelihatan nih saham-saham yang bergerak di bidang farmasi itu akan naik seperti itu. Atau mungkin contoh lainnya kayak Tesla, walaupun sekarang nggak jadi ya gitu ya. Waktu di awal-awal tahun kan ada rencana Tesla mau buka pabrik di sini gitu ya. Akhirnya saham-saham seperti Antam, MBKA dan lain-lain itu dia pada naik seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan market price discount everything. Yang kedua, price move in trend. Jadi maksudnya apa? Harga itu akan bergerak secara terus-menerus dalam tren utamanya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan trennya lagi naik, dia akan terus naik gitu ya, sampai nanti ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang menghentikan tren tersebut gitu ya, sehingga dia mengalami pembalikan tren gitu ya, yang tadinya uptrend menjadi downtrend, atau sebaliknya, yang tadinya downtrend, dia akan downtrend terus gitu ya. Nah, selama ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang menghentikan downtrend tersebut, nanti dia akan kembali gitu ya, berbalik arah menjadi uptrend. Terus juga ada history repeat itself gitu ya. Jadi pergerakan atau harga-harga yang terbentuk di masa lampau, harga-harga saham gitu ya, yang terbentuk di masa lampau itu membentuk pola-pola tertentu gitu ya, membentuk pola-pola tertentu yang akhirnya membantu kita untuk mempermudah dalam melakukan analisis teknikal seperti itu. Contoh simpelnya gini deh, kayak BMKG gitu ya, mereka kan punya data-data histori ya, sehingga mereka bisa memprediksi gitu ya, atau memberikan estimasi apakah besok hujan, berawan gitu ya, cerah dan lain-lain. Kenapa bisa BMKG memprediksi seperti itu? Karena ada data-data historis yang menjadi suatu pola gitu ya, yang sehingga bisa karena dia berpola, jadi bisa kita estimasikan atau kita bisa prediksikan. Begitu juga dengan di pergerakan harga saham seperti itu. Nah, terus apa nih yang harus kita gunakan atau yang kita butuhkan untuk melakukan analisis teknikal? Yang pasti dan utama kita perlu yang namanya software atau aplikasi analisis grafik. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya banyak aplikasi analisis grafik saham yang gratisan gitu, dan itu web based gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan secara gratis for free. Atau teman-teman di sini mungkin yang sudah punya atau sudah terjun di dunia saham, punya aplikasi sekuritasnya gitu ya. Nah, biasanya aplikasi sekuritas tersebut menyediakan juga grafik untuk dianalisis. Nah, nanti teman-teman akan belajar hal-hal ini ya. Pertama candlestick, analisis trend, support resistance, trend line, moving average. Cuman ini saya akan share lebih ke ininya aja ya, secara universalnya aja gitu ya. Karena kalau mendetail waktunya kurang seperti itu. Oke. Nah, kita akan lanjut ke candlestick. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang benar-benar masih awam, belum familiar, belum kenal sama sekali belum kenal sama sekali dengan saham gitu, sehingga bingung gitu ya. Gimana mau analisis grafik saham gitu ya, baca candlestick aja bingung. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman gimana sih cara baca candlestick. Nah, dalam grafik saham itu sebenarnya ada beberapa bentuk grafik, teman-teman.
Yang pertama grafis, kedua bar, ketiga candlestick. Nah, kalau garis ini dia hanya mengetahui informasi harga penutupan aja atau closing price gitu ya. Sementara bar dan candlestick ini dia informasinya lebih banyak gitu ya, nggak cuman harga penutupan aja gitu ya, tapi juga kita bisa tahu harga pembukaan, harga penutupan, apakah ini lagi naik atau lagi turun, harga tertinggi, harga terendah, seperti itu. Jadi informasinya lebih lengkap. Makanya yang akan sering kita gunakan biasanya candlestick pada umumnya yang sering kita gunakan. Kenapa? Yang pertama, ya tadi umum digunakan. Kedua, mudah dianalisis. Ketiga, dapat menentukan batas-batas support dan resisten. Nah, support dan resisten itu apa? Tenang teman-teman, nanti akan saya share, akan saya kasih tahu gitu, apa sih yang dimaksud dengan support dan resisten. Nah, kalau yang mudah dianalisis ini, kita bisa tahu tadi harga penutupan, pembukaan, highest price, lowest price, seperti itu. Dan kita juga dapat mengetahui atau membaca psikologis pasar. Jadi kalau misalnya candlestick, kan dia kalau teman-teman lihat ya candlestick. Nah, ini ada yang merahnya tebel, ada yang merahnya tipis, ada yang hijaunya tebal, ada yang hijaunya tipis gitu ya. Nah, itu juga bisa mencerminkan psikologis pasar gitu ya. Kalau misalkan hijaunya tebel, berarti kan pasukan pembeli gitu ya. Maksudnya harganya kan naik tinggi ya. Berarti kan banyak orang yang minat beli di saham tersebut gitu ya. Kalau misalkan merahnya tebel, berarti banyak yang jualan saham tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih psikologis pasar gitu, apakah lagi optimis atau pesimis, seperti itu. Lalu untuk warna candle. Nah, kalau warna candle hijau atau putih itu direpresentasikan sebagai naik gitu ya, kenaikan harga saham gitu ya. Kemudian kalau merah atau hitam dia turun. Nah, tapi biasanya kita akan sering gunakan warna hijau untuk naik dan warna merah untuk turun. Nah, itu tadi warna candle. Nah, untuk posisi harga, kalau hijau berarti kan naik ya. Naik itu dari mana ke mana? Naik itu dari bawah ke atas ya. Makanya harga pembukaannya di bawah, harga penutupan di atas gitu. Nah, kalau dia full body seperti ini ya, tidak ada ekor atas atau ekor bawah, berarti open sama dengan lowest, harga terendahnya. Close sama dengan harga tertingginya. Nah, kalau merah berarti kan harga turun ya. Harga turun itu dari mana ke mana? Turun dari atas ke bawah, berarti opennya di atas, close-nya di bawah. Nah, untuk posisi highest dan lowest-nya sama, teman-teman. Nah, itu untuk posisi harga. Contohnya nih, 260, 200, berarti harga pembukaan. Nah, jadi kan jam bursa itu ya, Bursa Efek Indonesia itu kan buka dari jam 9 dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan jam 9 buka, itu nanti kebentuk nih, oh harganya 200, seperti itu. Terus di harga penutupan jam 4, berarti dia naik. Harga closingnya 260. Nah, harga tertingginya karena posisinya sama dengan close, 260 juga, lowestnya 200. Nah, untuk merah, opennya berarti berapa? 600 ya, opennya 600 karena dari atas ke bawah. Close-nya 300, highest-nya 600, lowest-nya 300. Gitu. Jadi ini sebenarnya simple sih teman-teman cara bacanya. Nah, gimana kalau misal, ini kan dia full body ya, full kotak gitu ya, rectangle. Nah, kalau misalkan dia ada ekor atas dan ekor bawah gitu ya, kayak ada lidi di atas dan di bawahnya itu, berarti posisi highest dan lowest-nya berbeda dengan posisi close dan open. Nah, kalau hijau berarti open-nya di bawah, close-nya di atas. Nah, kalau ada ekor bawah, disebutnya lower shadow gitu ya, atau lower tail, itu disebut lowest. Nah, kalau yang di atas disebut highest. Nah, untuk yang merah, posisi highest dan lowest-nya juga sama, cuman open dan close-nya berbeda, tinggal dibalik aja dengan yang hijau tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia ada body, ada upper shadow, atau ada lower shadow. Nah, ini contohnya. Berarti harga dibuka di 250. Kemudian di tengah-tengah misalkan di jam 11 pagi dia sempat turun nih teman-teman. Sempat turun ke 215.
kemudian masuk jam 1, jam 2, jam 3 nih, jam 3 sempat harga tertingginya sentuh 315. Nah, pas jam 4 turun dikit 305. Maka harga-harga yang terbentuk itu seperti itu teman-teman gitu ya. Kalau misalkan untuk yang merah berarti kan opennya di sini ya, jam 9 pagi itu harganya di 25. Nah, terus misalkan di jam 1-nya nih ya, di jam 1 sempat naik nih di harga tertinggi di 50. Kemudian di jam 2-nya dihajar turun sampai bawah di poin 5. Nah, menjelang harga penutupan di jam 4 dia ditutup di harga 10. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus itu kan dia kan ada badinya ya. Nah, gimana kalau misalkan seperti ini, hanya bentuk garis teman-teman. Nah, kalau bentuk garis seperti ini, berarti dia tidak ada transaksi ya, di saham tersebut tuh tidak ada transaksi. Kenapa kok tidak ada transaksi? Ya iya, karena open, close, highest, lowest-nya sama gitu ya. Maksudnya tidak ada body gitu ya. Kalau tidak ada body, hanya garis strip seperti itu, berarti memang saham tersebut tidak liquid. Maksudnya tidak ramai ada orang yang atau tidak diminati lah ya, kurang diminati oleh orang-orang gitu ya, sehingga tidak ada transaksi di sana, nggak laku lah kasarnya gitu, tuh saham nggak laku seperti itu, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli seperti itu. Jadi harga open, close, highest dan lowest-nya sama. Nah, ini contohnya kalau 275 ya udah harganya sama gitu ya, baik open, close, highest dan lowest-nya sama. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Kalau seperti ini berarti kan open dan close-nya sama ya, cuman dia sempat terjadi pergerakan harga gitu ya. Pergerakan harga sempat nembus harga highest dan sempat turun di harga lowest, tapi close di posisi open gitu ya. Nah, kalau seperti ini nih yang sebelah kanan, dia open close, lowest-nya sama, tapi sempat naik gitu ya. Nah, sempat naik, tapi dibawa turun ke harga opennya. Nah, berarti open close lowest-nya sama, highest-nya di atas. Nah, ini juga sama. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu saham yang grafiknya strip-strip kayak gitu, better dihindari gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak liquid gitu ya, nggak laku gitu ya. Kalau misalnya teman-teman maksa beli, ya jangan protes gitu ya kalau misalkan teman-teman nggak bisa jual karena nggak liquid gitu ya. Better teman-teman cari yang saham yang grafiknya itu ada body candle-nya gitu ya, jelas ada warna merah hijaunya seperti itu. Jangan yang garis-garis, kalau terlalu banyak garis-garis better teman-teman hindari aja. Nah, ini contohnya. Nah, dia sama ya, ada open, ada close, ada highest, ada lowest. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang kayak di 200-100 berarti opennya 100, close-nya 100, highest dia sempat naik di harga tertinggi 200, lowest-nya di 100, sama di posisi open. Gitu. Nah, itu candlestick ya teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman udah ngerti cara baca candle, nah insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih paham menganalisis teknikal gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke aplikasi grafik sahamnya, ada satu lagi nih teman-teman. Nah, ini udah enak banget nih, lengkap nih teman-teman nih, dapat ilmunya. Nah, trend analisis. Nah, tadi udah tahu cara baca candlestick gitu ya, cara baca candlestick. Nah, sekarang kan candle itu kan membentuk dari hari ke hari ya, kalau time frame-nya daily gitu ya. Satu candle itu satu hari gitu. Nah, dia kan akan membentuk, misalkan kalau candlenya semakin lama semakin ke atas, berarti kan ada, atau berarti kan sudah terjadinya tren gitu ya. Kalau semakin lama semakin ke atas itu berarti trennya naik. Nah, cuman ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Sekedar pembentukan candle-candle seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan trend analisis. Nah, kita masuk dulu ke jenis trennya. Jenis trennya ada apa aja sih? Yang pertama ada uptrend, atau istilah kerennya ya, istilah sahamnya itu bullish. Kenapa bullish? Kan banteng, dia nyeruduknya dari bawah ke atas gitu ya, makanya dia disebutnya bullish. Kemudian ada yang namanya downtrend. Nah, downtrend ini istilah sahamnya itu bearish gitu ya, kayak beruang kan. Kalau beruang kan nyerangnya dari atas ke bawah gitu ya, makanya disebutnya bearish.
ada juga selain uptrend, downtrend, sideways gitu ya, atau istilah lainnya no trend. Nah, cara taunya gimana sih uptrend, downtrend, dan sideways? Nah, ini kalau uptrend, nah ini misalnya pergerakan harga nih, dia naik, terus turun. Nah, membentuk peak atau puncak gitu ya, membentuk puncak atau peak. Kemudian dia turun, naik. Nah, berarti kan membentuk trough ya. Trough ini lembah. Trough ini lembah. Lalu naik, membentuk higher peak atau puncak yang lebih tinggi. Dan membentuk higher trough atau lembah yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah berpasangan, ini disebut uptrend teman-teman. Kayak gitu. Nah, ingat tadi apa yang 3 Dow teori ya, bahwa tren itu pergerakan harga akan mengikuti tren utamanya gitu ya, sampai ada ciri-ciri yang menghentikan tren tersebut. Jadi kalau misalkan uptrend, selama puncak dan lembahnya selalu lebih tinggi terbentuk, itu teman-teman nggak perlu khawatir, di hold aja gitu ya, berarti dia masih bisa naik seperti itu. Nah, kalau downtrend kebalikannya, ini turun, sempat naik gitu ya, membentuk trough atau lembah, lalu turun membentuk puncak. Nah, ini nih rata-rata banyak yang biasanya pemula atau mungkin sudah terjun lama tapi belum belajar gitu ya, belum belajar tentang analisis teknikal. Naik, dikiranya naik gitu ya, ternyata enggak, malah dibawa turun lagi gitu ya, kan sayang teman-teman. Makanya tadi kalau misalkan teman-teman beli saat downtrend, better kalau teman-teman beli saat downtrend itu pasti akan rugi gitu ya, better selama downtrend jangan beli gitu ya, karena masih bisa turun seperti itu. Nah, ini membentuk puncak, terus turun membentuk lower trough atau lembah yang lebih rendah, dan membentuk lower peak atau puncak yang lebih rendah. Nah, kalau udah berpasangan seperti ini, dia fix akan downtrend teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan selama puncak dan lembahnya yang terbentuk lebih rendah, itu pasti akan downtrend. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau beli saham nih, contoh saham BBCA gitu ya, saham BCA, mau beli gitu ya, jangan langsung beli gitu ya. Misalkan BCA nih udah di bawah 3.200.000-an ya satu lotnya ya. Wah, nih harganya bagus nih gitu ya, kapan lagi bisa semurah ini gitu. Dicek dulu gitu ya, apakah ini masih bisa turun atau enggak. Caranya gimana? Dengan cara baca tren seperti ini gitu ya. Kalau misalkan puncak dan lembahnya lebih rendah, better ditunggu aja, di hold, sayang uang cashnya dibeliin. Better ditahan, nunggu sampai turun banget. Kan lumayan kan, dengan jumlah uang yang sama teman-teman bisa beli harga saham BBCA yang lebih rendah sehingga lotnya lebih banyak gitu kan. Nah, jadi jangan terjebak teman-teman gitu. Ketika mau naik dikit, dicek dulu trennya apa, uptrend atau downtrend. Nah, terus ada juga sideways. Nah, kalau sideways ini dia ketinggian puncak dan lembahnya relatif atau cenderung sama. Cuma memang dia tidak harus selalu sama ya. Kalau misalkan dia antar puncaknya agak sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, itu tetap dianggap sebagai sideways. Atau dia tidak konsisten nih, misalkan puncaknya lebih tinggi tapi lembahnya lebih rendah gitu ya, atau sebaliknya puncaknya lebih rendah tapi lembahnya lebih tinggi. Nah, itu kan nggak konsisten kan, itu juga tetap disebut sebagai sideways atau no trend. Oke, lanjut. Nah, itu ya tadi analisis tren, cara baca tren. Yang kedua, kalau teman-teman tadi udah paham nih ya cara baca trennya, nah ada pergerakan namanya primary dan secondary gitu ya. Nah, untuk uptrend, kan seperti ini ya, uptrend ya, puncak lembah lebih tinggi. Nah, kalau pergerakan primary, dia naik ke atas, secondary-nya turun. Primary ke atas, secondary turun, primary ke atas. Nah, trennya apa? Trennya naik kan. Nah, yang warna hijau ini tren utamanya. Nah, dia arah tren utama. Jadi, kesimpulannya gini teman-teman. Simpelnya gini. Primary itu pergerakannya searah dengan tren utama.
Trennya apa? Trennya naik kan, maka primary-nya naik. Secondary-nya berlawanan dengan arah tren utama, maka secondary-nya turun. Seperti itu. Nah, kalau posisi lagi uptrend seperti ini, teman-teman berarti belinya adalah, berarti kan ini bisa beli kan? Belinya adalah di sini nih. Di setiap terbentuk lembah terbaru beli. Terus tembus di puncak sebelumnya, di sini beli. Terus membentuk puncak, di sini jangan beli gitu ya. Lebih baik tunggu pergerakan koreksi atau secondary, membentuk lembah, naik, baru beli. Nah, itu waktu yang tepat untuk teman-teman beli gitu ya. Tuh, teman-teman perhatiin puncak dan lembahnya, peak and trough-nya lebih tinggi. Dan juga perhatikan teman-teman, kalau dia uptrend, panjang primary itu harus lebih besar dari panjang secondary gitu ya. At least kurang secondary itu, panjang secondary kurang dari setengahnya gitu ya. Tidak melewati 50% panjang primary. Primary searah dengan tren utama, secondary berlawanan dengan arah tren utama. Ini teman-teman uptrend ya. Kalau misalkan downtrend, ya teman-teman jangan beli karena masih bisa turun gitu ya. Ngapain teman-teman beli terus turun jadi minus kan? Kayak gitu, better tunggu aja gitu ya sampai downtrend ini berakhir dan memulai uptrend seperti itu. Nah, ini primary, secondary, primary, secondary, primary. Primary-nya dia searah dengan arah tren utama turun. Nah, secondary-nya naik. Nah, ini banyak yang teman-teman kita kalau misalnya pemula, saya juga dulu pas pertama kali terjun di saham juga kecelek gitu ya, sering kejebak gitu ya. Udah turun dalam pikiran, ini udah harga bawah nih, udah harga bottom gitu ya. Saya beli nih di sini gitu ya, atau misalkan di tengah-tengah sini saya beli, ternyata masih bisa turun dan minus gitu ya. Kan sayang. Nah, jadi kesimpulannya peak and trough-nya atau puncak dan lembahnya lebih rendah. Panjang primary-nya lebih panjang dari panjang secondary. Jadi kalau misalkan dia downtrend, panjang secondary atau panjang primary-nya masih lebih besar dari panjang secondary, itu biasa masih kuat dia turun. Primary searah dengan tren utama karena trennya turun ya, makanya primary-nya turun. Seperti itu. Nah, lanjut ke terus pasti teman-teman nanya gini. Nah, terus kalau misalkan lagi downtrend, kapan saya bisa tahu ini berubah menjadi uptrend gitu ya? Nah, caranya adalah teman-teman mesti perhatikan ini, perubahan tren. Nah, perubahan tren ini yang sebelumnya uptrend ya, ini kan uptrend ya, puncak, higher peak, higher trough gitu ya, higher peak, higher trough. Ternyata puncaknya, bentar ya, Ridwan boleh di mute semua peserta nggak biar nggak ke distract? Gimana mas? Suara saya biar nggak ke distract. Jadi suara saya aja yang didengerin, yang lainnya di mute aja. Oke. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kemudian ini lembahnya sudah lebih tinggi. Tapi puncaknya tidak bisa lebih tinggi nih ya. Nah, ini tanda-tanda teman-teman gitu ya. Tanda-tanda dia mengalami perubahan tren dari uptrend menjadi downtrend. Nah, puncaknya nggak bisa lebih tinggi, terus dia turun. Malah turunnya melewati lembah sebelumnya gitu ya, lembah yang terakhir, sehingga membentuk lower trough atau lembah yang lebih rendah. Dan membentuk lower peak, puncak yang lebih tinggi. Nah, ini dia ciri-ciri perubahan dari uptrend menjadi downtrend. Atau ada lagi kayak gini gitu ya, kalau yang tadi kan puncaknya sejajar dengan puncak sebelumnya ya. Kalau ini mah udah jelas nih ciri-ciri dia mau berakhirnya uptrend gitu ya, perubahan uptrend menjadi downtrend. Karena apa? Karena puncak dan lembahnya sudah tidak bisa lebih tinggi. Nah, tadi kan ya Dow teori ya, selama puncak lembahnya masih bisa lebih tinggi, fix dia akan tetap naik gitu ya. Sampai apa? Sampai ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang menghalangi kenaikan tersebut ya. Yang menghalanginya apa? Ya ini, puncak dan lembahnya tidak bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Atau seperti ini gitu ya. Nah, pokoknya simpelnya gini teman-teman. Selama kalau misalkan lagi naik, puncak lembahnya kan tinggi ya, selalu terbentuknya lebih tinggi. Terus tiba-tiba puncak dan lembahnya nggak bisa lebih tinggi, ya udah itu berarti mau berubah dari uptrend menjadi downtrend. Nah, kayak gini juga sama.
Nah, kalau downtrend ke uptrend, nah ini kan kalau downtrend teman-teman jangan beli karena masih bisa turun kan. Puncak lembah lebih tinggi. Nah, tiba-tiba si lembahnya ini nggak bisa lebih rendah gitu ya. Terus pergerakan harganya melewati lower peak yang terakhir ini nih. Sehingga membentuk higher peak. Terus turun membentuk higher trough. Nah, ingat kalau sudah berpasangan, berarti ini confirm apa? Confirm uptrend kan. Nah, berarti sudah menjawab ya tadi ya pertanyaan gimana gimana saya bisa tahu perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Nah, ini teman-teman seperti itu. Di saat puncak dan lembahnya tidak bisa lebih rendah gitu ya. Tidak bisa lebih rendah berarti dia ciri-ciri mau uptrend. Nah, ini juga sama. Simpelnya ini sebenarnya simpel gampang teman-teman. Nah, terus ini juga ya puncaknya lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, terus puncaknya juga udah lebih tinggi. Nah, confirm nih kan berpasangan ya. Nah, ini berpasangan, nah udah dia pasti naik seperti itu. Nah, dia akan naik sampai apa? Sampai nanti ada ciri-ciri berakhirnya uptrend ya kan. Nah, yang tadi di awal gitu ya, yang tadi di beberapa slide sebelumnya yang teman-teman sudah lihat. Seperti itu teman-teman cara baca trennya gitu ya. Jadi ketika teman-teman yang tadi yang minggu lalu kita sudah belajar nih, sudah screening saham dari 800 saham menjadi 61 saham yang bisa teman-teman beli gitu ya untuk investasi jangka panjang. Nah, udah dapat misalkan nih, udah dapat, terus teman-teman mau beli. Nah, masuk nih ke analisis teknikal, baca trennya gitu ya. Kalau misalnya lagi downtrend, jangan dibeli, seperti itu, tunggu aja. Nah, ini langkah-langkah simpelnya teman-teman ya. Pertama kita tarik baseline yang tadi ya, primary, secondary gitu ya. Kemudian kita coding itu maksudnya kita beri notasi peak, trough, higher trough, lower peak, lower trough, kayak gitu. Kemudian kita tentukan trennya, apakah lagi bullish, bearish, atau sideways. Kalau bullish kan berarti higher peak, higher trough. Kalau bearish berarti kan lower peak, lower trough. Kalau sideways berarti kan dia nggak konsisten ya. Nah, kemudian kita tentukan price movement-nya primary atau secondary gitu ya. Nah, ini yang mesti teman-teman perhatikan. Kalau misalkan trennya lagi naik atau uptrend, ketika primary, nah belinya nanti, ini saya balik ya ke, oke, nah yang di sini deh. Nah, ini kan sudah uptrend ya teman-teman ya. Nah, ini primary, secondary, primary, secondary, primary gitu ya. Nah, teman-teman jangan ketika dia di primary ini jangan beli gitu ya. Ketika di sini jangan beli gitu ya. Belinya di mana? Sebenarnya beli yang paling terbaik itu di sini nih. Di awal primary atau di akhir secondary. Nah, ini kan secondary nih ya. Secondary turun terus dia berakhir di akhir secondary mengawali primary. Nah, belinya tuh sebenarnya di sini gitu ya. Atau misalkan boleh juga teman-teman beli ketika tembus puncak sebelumnya. Jangan beli di sini gitu ya. Kalau sudah lewat puncak sebelumnya, misalkan posisi harga di sini, jangan dikejar gitu ya. Mending teman-teman nggak apa-apa tunggu puncak terbaru gitu ya, atau primary akhir gitu ya, end of primary. Pasti dia akan koreksi lagi gitu ya, membentuk secondary. Nah, di end of secondary atau beginning of primary, teman-teman sudah bisa beli. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi uptrend, belinya jangan di secondary ya, karena lagi turun gitu ya. Belinya pada saat di end of secondary. Nah, kemudian nanti gunakan indikator, nanti akan saya share juga moving average gitu ya, ke teman-teman gitu ya, sehingga untuk mempermudah juga. Kemudian baru deh kita bisa ambil keputusan buy gitu ya, buy atau hold. Oke, sekarang mari kita praktek. Nah, saya akan buka nih teman-teman. Kalau saya sekarang pakai Trading View. Nah, ini id.tradingview.com. Nah, teman-teman boleh foto atau boleh capture gitu ya, boleh screenshot alamatnya atau boleh catat nih ya, id.tradingview.com. Seperti itu. Oke,
Oke, saya coba intip dulu. Teman-teman boleh request ya gitu ya. J, saya mau minta tolong analisis saham ini dong gitu ya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Nanti kita cek nih, ini trennya lagi naik atau lagi turun kayak gitu. Nah, ini ada request BBCA, ini japri ke saya nih. Jeffrey Mulyawan. Oke, BBCA boleh tuh dibahas. Oke, habis BBCA, ya teman-teman boleh ya, boleh tanya atau boleh request. Nah, jadi teman-teman buka id.tradingview.com. Nah, kemudian di atas ini nih di search, teman-teman masukin kode sahamnya aja gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pemula nih, saya nggak tahu kodenya gitu ya, masukin aja Bank BCA atau googling kode saham Bank BCA gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak nemu, nah BBCA. Nah, ini kode sahamnya. Jadi saham itu ada kode-kodenya terdiri dari 4 huruf gitu ya, 4 huruf. Kalau BCA, BBCA. Kalau misalkan friend gitu ya, friend ada sahamnya juga, FREN, friend kayak gitu ya. Atau yang lainnya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak tahu atau lupa kode sahamnya, googling aja kode saham perusahaan apa, seperti itu. Oke, BBCA. Nah, jadi setelah ini nanti teman-teman pada saat search BBCA gitu ya, pastikan tadi sedang loading. Nah, misalkan teman-teman nyari saham BBCA. 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 Nah, nanti pastikan di sebelah kanan ini ada tulisan IDX dan gambar bendera Indonesia ya, gitu ya. Karena ada juga saham BBCA di negara lain gitu. Jadi kita pastikan yang ada bendera Indonesia atau IDX-nya. Nah, ketika klik nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Oh iya, teman-teman, selain request saham atau misalkan ada pertanyaan terkait materi, boleh ya di-share juga di kolom chat. Oke, web. Nah, kemudian di sini ada tombol chart dengan fitur lengkap. Diklik aja, teman-teman. Nah, diklik nanti dia akan open new tab. Ya, ini boleh di-close. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke, dia nunggu loading. Sebenarnya di aplikasi sekuritas teman-teman harusnya sudah disediakan juga ya oleh sekuritasnya ya. Nah, nanti bisa juga tuh seperti itu. Bisa juga dicek di aplikasi sekuritasnya. Cuman biasanya saya lebih enak dari laptop gitu ya, dari website karena tampilannya lebih lega gitu ya, lebih luas. Jadi gampang. Kalau di handphone kan agak susah gitu, apalagi kalau jempolnya gede gitu ya. Susah narik garisnya. Nah, ini saya Oke, kita aplikasikan ya. Ini dulu ya. Saya remove, hilangkan gambar, hilangkan indikator. Oke, nah coba kita mulai. Nah, ini di candle terakhir warna hijau ya. Berarti ada open, price, ada open, close, highest sama lowest. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada OHLC. O itu open, H itu harga tertinggi atau highest, L itu lowest, harga terendah, C itu close. Jadi kalau misalkan teman-teman arahin ke candle ini nih, tuh nanti ada opennya 31850, highestnya 3225 dan lain-lain. Nah, kalau di sini nih, nah nanti kursornya diarahin ke candle-candle, setiap candle tuh berubah tuh, OHLC-nya berubah-berubah. Oke. Nah, kita coba ya, kita baca tren gitu ya. Nah, tadi langkah-langkahnya kita tarik garis. Nah, jadi gini, di sini dipilih yang garis tren. Oke, kemudian magnetnya sama pensilnya dinyalain biar kelok. Nah, seperti ini teman-teman. Kita
Cuman saya kasih warna kuning deh ya, kuning karena kan belum ada belum ada lembah terbarunya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita kasih notasi ya, kita kasih notasi peak gitu ya, peak. Ini saya kasih. Oke. Nah, terus caranya tadi kalau misalkan munculin teks, ini diklik aja gitu ya. Nanti di sini pilih ada teks. Nah, kemudian ini kan fitur teksnya masih nyala ya, masih warna biru ya. Nah, biasa kita normalin nih, ke netralin biar nggak karena kalau misalkan masih T ini nih karena pensilnya ini aktif, dia kalau misalnya diklik tuh muncul. Tuh, jadi kita netralin dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, ini nih pick, kita pindahin ke sini nih. Bentar, ini saya kopas. Oke. Nah, ini pick ya. Kemudian, nah terus cara kopasnya gimana? Jadi nggak perlu lagi buka teks gini ya, bisa dikopas. Kopasnya sama kayak, jadi ini diarahin. Nah, diarahin kursornya diarahin terus diklik ke huruf tersebut, Ctrl+C, Ctrl+V aja gitu kayak biasa. Ctrl+C, Ctrl+V, copy paste. Nah, ini kita arahin ke sini. Nah, terus kalau mau diganti tulisannya tinggal double klik aja, terus ganti LP ya teman-teman ya, LP. Kemudian LP lagi nih ya kan. Kemudian di sini ini HP gitu ya. Nah, itu untuk puncaknya. Kalau lembahnya berarti di sini ya. Nah, berarti di sini HT. Kenapa HT? Karena kan di sini ada lembah yang lebih rendah dari sebelumnya ya. Jadi saya tulisnya HT. Terus di sini LT gitu ya. LT. Nah, terus di sini sebenarnya teman-teman boleh tulis T atau boleh tulis HT gitu ya. Kalau misalkan dia nggak harus sama gitu ya ketinggian trafnya gitu. Kalau misalkan dia nggak terlalu selisih jauh, boleh ditulis T gitu ya. Karena nggak begitu signifikan jaraknya kayak gitu. Nah, kemudian HP. Nah, terus dia turun nih, ya kan turun nih. Nah, kalau udah turun melewati lembah sebelumnya gitu ya. Berarti kan dia downtrend gitu ya. Itu kenapa ini tapi belum pasti downtrend gitu. Tapi ini ciri-ciri awal downtrend. Kenapa? Karena dia sudah turun jauh dari lembah sebelumnya gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan nih, ini kan dia kan turun ya, downtrend gitu ya. Primary, secondary. Nah, ini sebenarnya memang udah ada tanda-tanda dia perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend. Cuma kan belum confirm ya, baru ada ciri-ciri tanda-tanda awal. Nah, higher peak gitu ya, higher peak, kemudian dibawa turun dan turunnya melewati lembah yang terakhir. Nah, berarti kan ini ciri-ciri dia masih bisa mau turun gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli saham BBCA, sabar gitu ya. Kalau misalkan teman-teman paksa beli di sini, belum tentu mungkin dia akan naik sementara, tapi nanti dia akan turun lagi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan dia masih downtrend, better di hold dulu aja seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tambahin garis horizontal sebagai support dan resistennya. Nah, biasanya kalau simpelnya gini, untuk taruh garis support dan resistennya tuh di puncak dan lembah terakhir. Nah, ini di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kita tambahin indikator moving average gitu ya. Nah, teman-teman tinggal, cara tambahinnya nih, ini ada tulisan FX, diklik, lalu teman-teman ketik aja moving average. Nah, ini rata-rata pergerakan moving average.
Nah, moving average ini kemudian teman-teman ganti nih ya, kita ganti yang tadinya 9 menjadi 20. Kenapa 20? Jadi moving average ini maksudnya apa? Adalah pergerakan harga rata-rata. Tadi kalau misalkan defaultnya 9, nah kalau misalkan defaultnya 9 berarti 9 candle ke belakang itu kalau dirata-ratain nanti membentuk suatu titik. Nah, titik-titik ini kan kalau dijadiin satu kan kayak membentuk kurva kan. Nah, kalau 20 hari berarti 20 candle ke belakang, 1 2 3 sampai ke belakang dijumlahin di rata-rata dibagi 20 gitu ya. Nanti di sini udah kebentuk nih kayak gitu. Nah, cara bacanya seperti ini teman-teman moving average. Kalau candlenya di bawah moving average nih yang kurva warna biru, berarti dia downtrend. Tapi kalau misalkan candlenya di atas moving average berarti uptrend. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di history sebelumnya, tuh cakep kan? Candlenya di atas moving average 20 gitu ya. Ya udah dia naik. Candlenya di bawah moving average 20 turun. Selama turun kayak gini gitu ya, teman-teman jangan paksa beli gitu ya. Nah kayak gini nih. Oh ini udah turun dalam nih, oh ini udah hijau nih, saatnya beli gitu ya, karena ini udah dalam banget, harusnya ini bottom price-nya nih udah low banget nih, oke deh saya beli. Nah, tapi kita nggak tahu nih, belum tahu analisis trennya, puncak lembahnya lebih rendah, candle-nya di bawah moving average, main asal beli aja gitu ya, ternyata dihajar turun lagi, kan sayang kan. Nah, better belinya pada saat uptrend dan candle-nya di atas moving average. Nah, seperti ini. Tuh, jadi sebenarnya simpel teman-teman, investasi dan trading itu sebenarnya simpel gitu ya, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Dengan cara seperti ini pun teman-teman bisa cuan seperti itu. Oke, nah ini candlenya di atas moving average kurva biru ini ya, naik gitu ya. Terus ini candlenya di bawah turun, seperti itu. Nah jadi kesimpulannya apa teman-teman kalau BBCA? Oh oke, dia sudah tembus lembah sebelumnya sebagai support. Tembus support gitu ya, sekarang si garis oranye ini sebagai resisten. Dan candlenya di bawah moving average, berarti dia masih bisa turun, seperti itu. Nah teman-teman yang udah terlanjur beli nih, ya gue udah beli BCA nih gitu, udah beli sahamnya nih gitu ya. Terus bakalan turun dong, jangan khawatir teman-teman, karena BBCA ini kan saham apa ya, kalau saya secara pribadi saya sebutnya saham ini tuh saham abadi gitu ya. Kenapa ya saham abadi? Karena dia tuh secara jangka panjang ya, kalau misalkan time frame-nya saya ganti, ini time frame-nya D ya, ada 1 detik ini, nah defaultnya 1 hari, 1 day, saya ganti ke bulan nih, jadi M ya, jadi M tuh saham BBCA ini tuh dia pasti akan selalu naik gitu ya. Nah bagi teman-teman yang beli BCA tujuannya mau trading, sudah terlanjur beli, ya udah terlanjur beli nih, gimana dong gitu ya. Gak usah khawatir, jangan dijual gitu ya, ditahan aja gitu ya, ditahan aja, karena memang dia ada apa namanya, sangat potensi masih bisa naik lagi seperti itu. Ketika sudah beli dan turun, gak usah khawatir gitu ya. Ya udah berarti kan teman-teman udah belajar nih ya analisis tren gitu ya, cara baca tren, moving average. Nggak apa-apa, berarti kalau misalkan tunggu nanti kalau terbentuk uptrend kayak gitu, misalkan seperti ini nih misalkan, nah begini kan. Nah, ini kan primary, ini kan secondary, terus turun, primary, secondary gitu ya. Primary. Nah, selama puncak lembahnya lebih rendah, ya udah jangan dipaksa beli teman-teman gitu ya. Tunggu sampai nanti misalkan kayak gini. Nah, puncaknya udah lewat nih, begini. Nah, ini teman-teman baru nih boleh beli kayak gitu. Nah, yang tadinya minus di sini gitu ya, kalau misalnya teman-teman udah beli nih minus terus beli, nah itu kan bisa nanti kalau ini disebutnya teknik averaging down price gitu ya. Kalau misalnya teman-teman beli di bawah, itu minusnya berkurang, sehingga kalau misalnya naik cuannya lebih gede gitu ya, ketimbang kalau misalkan teman-teman hanya beli di sini dan minus, terus nggak beli di bawah, tunggu dia naik, itu minusnya tetap gitu ya, dan cuannya nggak bisa lebih besar kalau teman-teman nggak ambil belinya di bawah seperti itu. Oke, itu BBCA. Kemudian kita bahas lagi
Eh, nah ini dari Agung Sugiharto, dia bilang, beli saham friend aja Om, BBCA kemahalan gak masuk ukuran. Iya betul, betul kata Agung gitu ya. Jadi teman-teman disesuaikan dengan modal masing-masing gitu ya. Kalau misalnya nggak sanggup beli saham BBCA, karena kan BBCA ini satu lotnya sekarang 2 jutaan gitu ya. Satu lot itu 100 lembar. Ya kalau misalnya nggak ada, cari saham lain yang sesuai dengan kantong teman-teman gitu ya. Tapi ingat ya, waktu pertemuan di awal kan kita sudah bahas, jangan gunakan uang dapur gitu ya, jangan gunakan uang operasional gitu ya. Jangan uang sehari-hari kita gunakan. Nah, gunakan beli saham ini atau investasi dari uang nganggur gitu ya, dari uang dingin gitu ya. Jangan, apalagi sampai ngutang gitu ya, jangan seperti itu. Tapi friend yang lagi bullish atau bearish ya Om. Oke, kita kita coba ya friend. Friend ini lagi bullish atau bearish. Nah, jadi kalau misalkan mau ganti kode saham, ini teman-teman arahin nih kursornya ke sini nih. Kodenya diklik aja, kita ganti. Friend itu, smart friend itu kodenya FREN, friend. Nah, ingat yang ada logo bendera Indonesia atau tulisan IDX. Nah, ini nih. Wah, kemarin kalau bisa teman-teman beli saham friend ya, iya lumayan nih. Coba saya kepo, penasaran berapa nih ya kalau misalkan beli di sini. 53%, 53% dari 23 Februari sampai 16 Maret, lumayan ya. 53% gitu ya. Investasi mana lagi yang bisa ngasih cuan gitu ya 53% dalam waktu kurang dari 1 bulan gitu ya. Kalau emas, reksadana kayaknya 53% mesti bertahun-tahun ya gitu ya, karena kan reksadana rata-rata biasanya 7 sampai 10% ya, tergantung jenis reksadananya. Biasanya kalau biasanya 7 sampai 11%. Oke, kita analisis aja deh nih. Oke, ini sebenarnya udah jelas ya, dia lagi turun. Kenapa? Karena candlenya di bawah moving average. Tapi kita bisa analisis cara nariknya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan gini nih ya, ini puncak. Kejauhan dari sini aja. Oke. Dari lembah ke puncak, saya kasih warna hitam. Nah, ini dari puncak, lembahnya cari yang paling bawah. Jadi spottingnya itu di ujung, bukan di sini ya teman-teman, tapi di ujung. Nah, ini kenapa magnetnya dinyalain, biar dia langsung nempel. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek posisinya disamain presisi gitu ya, karena kalau magnetnya dinyalain ketika digeser ke sini tuh udah presisi, udah otomatis. Nah tuh jadi nah ini teman-teman bisa kasih notasi, tapi kalau misalnya tanpa dikasih notasi pun teman-teman udah bisa lihat ya, ini lembah puncak, lembahnya lebih tinggi, primary panjang, secondary pendek ya, secondary-nya kurang dari setengahnya primary. Oke, masih aman. Naik lagi, ini primary nih, terus turun secondary, secondary-nya sudah tampak kayaknya udah ngelewatin setengah dari primary ya, ketinggian primary. Coba kalau kita cek, nah ini ketinggiannya kan, nah sorry, nah ini kayaknya sudah tampak melewati setengahnya nih teman-teman gitu ya. Jadi mesti patut diwaspadai gitu ya. Ini kayaknya sudah mau transisi tren nih gitu ya. Walaupun lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya, tapi ingat secondary-nya panjang banget ya gitu ya. Kayaknya sudah mau melewati setengahnya si primary seperti itu. Terus ditambah lagi candle-nya di bawah moving average kayak gitu. Jadi memang dia turun dulu gitu ya. Memang dia masih turun dulu seperti itu. Nah, itu friend. Kalau misalkan coba saya cek dulu, saya intip yang lain.
BBRI Telkom, oke. BBRI. Oke, BBRI Telkom. Nah, ini BBRI. Oke. Ini saya hilangkan gambar. Oke. Nah, kita caranya sama. Langkah yang pertama adalah kita bikin ininya ya, baseline-nya, puncak lembah. Nah, ini kita bisa langsung ke sini nih ya. Nah, terus puncak ke lembah, kan? Dari lembah ke puncak, di mana puncaknya sama nih dengan puncak sebelumnya, berarti kan dia tidak bisa lebih tinggi kan, dan ternyata dihajar turun nih, lembahnya lebih rendah dari lembah sebelumnya gitu. Ya udah, berarti dia, nah biasanya transisi tren dari uptrend ke downtrend atau sebaliknya, biasa transisinya itu dia ada satu S dulu teman-teman, atau no trend gitu ya. Ini kayak gini nih, dia kan nggak konsisten kan? Nih nggak konsisten. Puncaknya lebih rendah, tapi lembahnya lebih tinggi. Nah ini sideways atau no trend. Jadi ini sebenarnya dia sideways. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja, mastiin puncak dan lembahnya lebih tinggi nggak. Kalau sudah lebih tinggi, teman-teman sudah bisa buy. Tapi kalau misalnya ternyata puncak lembahnya lebih rendah, ditahan aja, jangan beli dulu karena dia akan turun. Atau kalau kayak gini ya udah lebih baik teman-teman wait and see aja, karena kan dia nggak konsisten, puncak dan lembahnya tidak lebih tinggi konsisten atau lebih rendah gitu. Jadi tunggu aja seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai trend line gitu ya. Nah, trend line itu kayak gini. Nah, ini saya kasih warna biru deh. Oke. Nah, ini biasa begini nih. Nah, ini ada pola kayak pola segitiga gitu ya. Nah, jadi biasanya zigzagnya itu zigzagnya kayak gini nih. Nah, itu cuman ini butuh waktu lebih banyak gitu ya untuk belajar pola-pola kayak gitu. Nah, tapi teman-teman cukup dengan menganalisis tren, puncak lembah, dan moving average itu sebenarnya udah cukup sih. Seperti itu. Oke. Jadi ini wait and see ya untuk BBRI. Nah, terus gini. Tapi kan ini candlenya close sudah lebih tinggi dari moving average-nya. Jadi ingat, jangan terpaku hanya moving average aja. Jadi saling mengkonfirmasi antara moving average sama puncak lembahnya gitu ya. Kalau misalkan puncak lembahnya lebih tinggi dan di atas moving average, saling mengkonfirmasi, ya udah berarti dia naik seperti itu. Cuman ini kan nggak konsisten kan. Jadi ditunggu aja, wait and see, di hold dulu. Kemudian Telkom. Nah, ini saya juga udah analisis nih. Oke, saya clear, hilangkan gambar. Oke. Nah, dari sini deh ya. Dari lembah ke puncak. Terus dari, ini magnetnya saya nyalain. Nah, dari puncak ke lembah. Dari lembah ke puncak. Dari puncak ke lembah. Dari lembah ke, nah, ini dia kan, ini yang mana nih gitu ya. Nah, kita bisa langsung hajar yang ini nih. Karena kan ketinggiannya sama. Kita bisa langsung ke sini. Kemudian langsung ke lembah. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Puncak dan lembahnya lebih tinggi gitu ya, tapi di sini puncaknya lebih rendah, lembahnya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang pada praktek di lapangannya memang tidak segampang di teorinya gitu ya. Teorinya puncak lembah lebih tinggi gitu ya, atau puncak lembah lebih tinggi berarti uptrend.
atau puncak lembahnya lebih rendah berarti downtrend. Itu teorinya. Tapi kalau misalkan di lapangannya itu nanti teman-teman akan tantangannya adalah harus lebih apa ya? Diasah lagi gitu ya. Kalau semakin teman-teman sering menganalisis teknikal nih ya, tarik-tarik garis, itu akan terasah gitu ya. Jadi feelingnya dapat, bukan feelingnya, maksudnya intuisinya tuh dapat gitu ya. Jadi teman-teman nggak terpaku sama teori yang puncak lembah lebih tinggi, karena nanti itu biasanya berbeda dengan yang di lapangan gitu ya. Nah kalau di sini kita lihat. Kita kasih garis trend line. Nah, di sini. Oke. Nah. Ini saya bisa naikin ke atas. Oke. Nah, kalau di sini Tokom secara trend line dia dijaga nih ya. Dijaga gitu ya. Ini ada kayak nyentuh sini di bawah naik. Nyentuh sini di bawah naik gitu ya, dan candlenya sudah di atas moving average. Nah, kita tambahin nih garis support resistennya ya. Tadi kan support resistennya simpelnya adalah spotting atau taruh di puncak atau lembah yang terakhir gitu ya. Nah, ini puncak yang terakhir di sini. Lalu di sini ada lembah yang terbentuk. Nah, ini support dan resistance. Candlenya di atas moving average dan sudah tembus resisten atau tembus puncak sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman di slide yang saya sharing puncak dan lembah lebih tinggi gitu ya, berarti dia uptrend. Nah, ini lembah lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Ini puncak nih, sudah lewat gitu ya, sudah lewat. Nah, ini ada potensi kalau misalnya sudah lewat kan, otomatis kan ketika sudah lewat kan akan membentuk puncak yang lebih tinggi dong, ya kan? Ini udah lewat begini berarti kan akan membentuk puncak yang lebih tinggi dan ya kan, dan sudah terkonfirmasi kalau dia akan uptrend seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman sudah tembus, kalau misalnya candlenya sudah tembus apa ini namanya puncak sebelumnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa beli kayak gitu. Nah, tapi biasanya dia ada pullback dulu nih, ada dari ngetes yang tadinya sebelumnya resisten sekarang menjadi support. Nah, dia turun dulu begini. Kalau dia berhasil mantul kayak gini nih ya. Nah, itu confirm dia akan naik seperti itu. Jadi kalau misalkan terus keputusan gimana nih? Ya udah, kalau misalnya teman-teman mau beli Telkom, boleh bisa beli kayak gitu. Atau misalkan tunggu dia membentuk puncak tertinggi, turun dulu. Kalau misalkan turun, ini kan primary lebih tinggi dari lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Nah, teman-teman bisa beli di lembahnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan karakter teman-teman ya kan, karena ada yang moderat, ada yang agresif, ada yang kan ya udah gue akan beli di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan yang moderat atau konservatif, biasanya dia nunggu pullback dulu gitu ya, nunggu koreksi. Kalau misalkan koreksinya di garis oranye ini, di support, dia akan beli di sini, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan style teman-teman ya, dengan profil resiko teman-teman, seperti itu. Lalu belinya berapa lot nih ya, disesuaikan dengan modal teman-teman. Cuman saya sarankan seperti yang kita pelajari di kelas pertama kan ya, averaging price gitu ya, jangan langsung semua modal dibeliin gitu ya. Jadi lebih baik dengan modal yang ada teman-teman tuh dibagi-bagi, misalkan dengan modal 1 juta, terus ketika membentuk sinyal beli lagi, misalkan kayak gini nih. Misalkan teman-teman beli di sini 1 juta, terus dia secondary naik ke primary gitu ya. Nah, berarti kan belinya di sini kan ya, beli lagi 1 juta. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Pun kalau misalnya memang seandainya nih ke depannya dia turun, ketika turun teman-teman kan masih ada uang cash kan ya, masih ada modal nih yang teman-teman pegang, sehingga kalaupun dia turun, terus ini kan turun terus naik nih membentuk uptrend gitu ya, teman-teman masih ada uang untuk beli di harga yang jauh lebih rendah gitu ya, sehingga bisa nambah lot gitu ya, apalagi untuk investasi jangka panjang kan ya, teman-teman bisa dapat dividen seperti itu. Nah, itu Telkom ya. Kemudian coba kita cek lagi.
BBRI telah sebagai investor pemula. Oke, dari Hafiz Syabani. Sebagai investor pemula nih Kak, kemarin Kakak mengadopsi BBI Bursa Efek, menganalogikan Bursa Efek Indonesia sebagai supermarket dan broker-broker sebagai kios-kios di dalamnya. Yes. Pertanyaan mendasar, posisi perusahaan atas naik turunnya harga saham di supermarket. Posisi perusahaan atas naik turunnya harga saham di supermarket gimana sih? Apa sepenuhnya diserahkan pasar? Perusahaan hanya mendapat dana dari pertama kali. Oh iya, betul. Jadi gini, di saham ini harga-harga ini terbentuk gitu ya. Misalkan ini kayak Telkom, harga closingnya di 3490. Yang menentukan apa? Pasar. Kenapa? Karena ada kesepakatan nih antara penjual dan pembeli gitu ya. Kalau misalkan pembeli banyak, kalau pembeli banyak kan berarti kan banyak permintaan kan. Nah, kalau teman-teman belajar ekonomi nih ya, supply and demand gitu ya. Kalau misalkan permintaannya meningkat, biasanya harganya naik gitu ya. Contoh kayak misalkan, ini bentar lagi nih bulan puasa, lebaran ya kan. Bulan puasa, lebaran. Nah, itu biasanya harga-harga kebutuhan pokok kayak sembako tuh naik gitu ya. Karena permintaan juga tinggi, nah, harganya juga naik. Seperti itu. Kemudian apa sepenuhnya? Ya, sepenuhnya diserahkan ke pasar. Iya, betul. Dia jadi harga yang terbentuk itu sepenuhnya terbentuk oleh pasar. Perusahaan hanya mendapat dana dari pertama kali diperjualbelikan IPO atau bagaimana? Iya, ini bagus nih pertanyaannya Hafiz. Iya, betul. Jadi gini, misalkan contoh nih ya, dalam waktu dekat kan Tokopedia atau Gojek ya. Tokopedia kan mau IPO. Nah, Tokopedia mau IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu modal atau uang yang diterima oleh Tokopedia adalah modal harga IPO aja gitu ya. Misalkan harga IPO-nya, contoh simpelnya harga IPO-nya 1.000 perak per lembar. 1.000 perak per lembar. Terus yang si Tokopedia ini mengeluarkan 1 juta lembar saham ke masyarakat gitu ya, 1 juta lembar saham, berarti uang yang dia dapat berapa? Ya udah berarti tinggal 1 juta lembar saham dikali 1.000, berapa itu? 1 juta lembar saham dikali 1.000, berarti dapat berapa tuh ya nanti? Itu berarti itulah uang yang didapat sama si Tokopedia. Nah, urusan nanti harga sahamnya nanti menjadi 1.500 per lembarnya, menjadi 2.000 atau nanti malah turun menjadi 500, itu perpindahan uangnya itu di kita gitu ya, di trader atau investor gitu ya. Jadi si Tokopedia hanya mendapatkan uang di awal aja gitu ya. Ketika daya naik misalkan naik ke harga 5.000. Nah, Tokopedia udah terima uang dari situ, seperti itu. Kecuali misalkan Tokopedia, saya butuh ekspansi lagi nih, Tokopedia perlu ekspansi lagi sehingga butuh dana. Nah, Tokopedia bisa melakukan corporate action, salah satunya adalah dengan right issue, mengeluarkan lembar saham tambahan ke masyarakat. Nah, dari situ nanti Tokopedia dapat lagi gitu ya. Misalkan nambah nih yang tadinya di IPO 1 juta, nambah lagi nih, misalkan 1 juta lembar saham lagi dikeluarin. Nah, itu nanti berapa dikali harga saham, terus dapat ya dikali 1 juta lembar saham, dapat buat si Tokopedia. Nah, urusan nanti dia naik atau turun, itu Tokopedia nggak dapat. Seperti itu. Jadi hanya di awal aja pada saat IPO. Seperti itu. Oke, ini request dari Borgi Abramantio, ASA. Oke, coba ASA. ASA, kemarin saya trading di ASA gitu ya, tapi saya sudah take profit karena coba kita cek ya, masih naik gak ya? ASA. Oh, oke, ini masih bisa naik nih. Oke, kita cek ya. Oke, puncak lembahnya lebih tinggi. Nah, ini cakep nih. Nah, ini lembahnya dari sini, kemudian ke puncak, kemudian ke lembah, kemudian ke puncak, kemudian ke lembah. Oke. Nah, ini cakep nih, masih bisa naik nih, ASA nih. Kenapa? Karena puncak dan lembahnya lebih tinggi ya. Ini kan lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Dan primary-nya
jauh lebih tinggi, panjang primary-nya, maksudnya panjang secondary-nya lebih pendek dari panjang primary ya gitu. Dan secondary-nya pun belum melewati setengahnya panjang primary. Dan candle-nya terjaga di atas moving average. Nah, ini bagus nih, masih bisa naik. Nah, kalau teman-teman misalkan mau trading nih, pasang aja target harganya tuh bisa di sini. Nah, biasanya ini kalau misalnya mau trading ya, tapi kalau misalkan mau investasi, teman-teman cek di kelas minggu lalu gitu ya, di kelas minggu lalu, di pertemuan kedua kan kita sudah screening saham yang layak untuk investasi gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, kalau saran saya sih ya, mendingan selama puncak dan lembahnya masih bisa lebih tinggi nih ya, kalau teman-teman trading, jangan dijual sih gitu ya. Jadi sebenarnya sayang kalau misalkan teman-teman jualnya di sini gitu ya. Kalau misalkan dia di sini teman-teman kejual terus ternyata harganya masih bisa naik lagi gitu ya, puncak lembahnya masih bisa lebih tinggi dan di atas moving average. Jadi sayang gitu ya kalau take profitnya di situ gitu. Jadi patokannya adalah puncak dan lembahnya masih bisa lebih tinggi, di hold aja, jangan dijual. Tunggu aja, jangan take profit dulu, seperti itu. Oke, untuk mulai analisis teknikal, kita harus analisis berapa hari ke belakang. Nggak ada patokan gitu ya, nggak ada patokan. Pokoknya, ini kayak tadi kan, saya nggak ada patokan berapa hari ke belakang gitu ya. Pokoknya lihat aja posisi puncak lembah, beberapa puncak lembah terakhir gitu ya, yang kira-kira secara visual tuh gampang, enak dilihat nih kayak gini kan. Oke, jadi nggak perlu harus dari kayak gini kan kepanjangan kan puncak lembahnya kepanjangan. Nah, dari sini aja ambil 2 atau 3 puncak atau lembah terakhir seperti itu. Jadi nggak ada patokan sih. Andesa Beberi dan Telkom selalu analisanya mulai dari Februari ya. Kenapa nggak dari 6? Iya, kalau dari 6 bulan ke belakang kan kepanjangan ya gitu ya. Jadi terlalu panjang kalau misalkan kita lihat jangka yang lebih pendek, lebih gampang nih dapat sinyal belinya tuh lebih gampang gitu. Kalau misal kita tarik ke belakang 6 bulan gitu. Oke, ini dari Rudi nih, Kak AJ boleh analisis teknikal ICBP dan HMSP. Oke, ICBP. Jadi gitu ya teman-teman ya, gampang ya, sudah ngerti ya caranya ya. Kalau misalkan bingung, saya udah dapat nih saham yang buat investasi, tapi saya bingung belinya kapan. Kayak gini aja caranya, gitu, gampang. Nah, ini cakep nih. Oke, saya hilangkan gambar. Oke. Kan sebelumnya, oke, ini sekalian nih kita bahas tren transisi ya. Oke, ini puncak lembah, dari lembah ke puncak ke lembah, lembah ke puncak ke lembah. Nah, ini kan puncak lembah lebih rendah, downtrend dong, downtrend ditambah lagi candlenya di bawah moving average. Nah, kemudian kita lihat dari lembah, dia sudah melewati puncak sebelumnya. Nah, ini berarti kan ciri-ciri perubahan tren kan, dari downtrend menjadi uptrend. Nah, ini kita bisa update di sini nih, puncak yang di sini kita jadikan sebagai garis horizontal. Nah nih, cakep nih. Nah, dari downtrend menjadi uptrend, ditambah candlenya didukung oleh candlenya di atas moving average. Terus dia turun. Nah, kayak tadi kan yang tadi saya sempat singgung, biasanya kalau tembus resisten, dia dibawa turun dulu untuk ngetes yang tadinya resisten menjadi support. Nah, ini garis horizontal, terus dibawa naik. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa beli nih. Kalau mau invest bisa beli, kenapa? Karena sudah lewatin. Nah, ini kan ada double bottom ya, gitu ya, double bottom. Jadi double bottom itu nggak harus selalu sama, boleh ketinggiannya. Double bottom itu kayak dua lembah, terus dia lewatin puncak tengahnya ini, nah itu disebut dengan double bottom. Nah, ini udah bisa beli teman-teman. Nah, ditambah lagi nih pola
Buli Sarami. Nah teman-teman cek ini deh, cek IG saya ya. Teman-teman cek IG saya, kemarin malam saya analisis ICBP juga tuh ya. Seperti itu, cek IG story saya. Semoga belum 24 jam ya, belum lewat 24 jam. Nah ini teman-teman sudah bisa beli nih, kayak gitu. Nah ini dari puncak. Nah ini tinggal, sebenarnya ini udah aman lah ya, maksudnya teman-teman sudah bisa beli, kayak gitu. Kayak itu ICBP, kemudian HMSP. HMSP. Oke. Nah, ini kalau HMSP dia no trend ya, atau sideways. Kita dari sini aja nih. Begini deh, dari sini. Puncak ke lembah, lembah ke puncak, puncak ke lembah, lembah ke puncak, terus turun. Nah ini kan nggak konsisten kan? Kadang ini puncaknya, lembahnya lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi, lembah lebih tinggi, puncak lebih tinggi, tapi ini lembahnya lebih rendah, jadi nggak konsisten nih. Nah teman-teman bisa kasih range aja nih, range. Berarti ini sebagai resistennya, terus ini support terdekatnya di sini. Nah ini range pergerakan harganya kurang lebih di sini. Kalau misalkan dia pun turun, potensi penurunannya sampai mana ya? Sampai sini nih, sampai support di sekitar 13-15. Seperti itu kalau misalkan turun. Kalau misalkan pun turun dan mantul atau reversal, pembalikan arah, potensinya tuh di 15.35. Seperti itu. Seperti itu, Rudi, untuk ICBP dan HMSP. Oke, ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman? Nggak harus request sih, nggak harus request saham, atau misalkan teman-teman dari materi yang tadi ada yang belum ngerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ini dari Jeffrey. Jeffrey, UNVR boleh? Oke, kita coba UNVR. Pasti banyak yang nanya ini kenapa ya UNVR kok turun terus ya, kayak gitu. Tapi kalau secara fundamental, kinerja laporan keuangannya sih bagus sih, sehat sih ya. Nah justru ini kesempatan teman-teman buat beli di harga yang lebih murah nih. Oke, nah ini sebenarnya udah kelihatan sih, ini masih bisa turun ya. Kenapa? Karena puncak lembahnya lebih rendah. Nah ini kita garis trend. Nah, dari sini deh ya. Nah jadi sebenarnya nggak usah, bisa aja nih ya kalau misalnya teman-teman mau tarik garis. Wait. Nah ini teman-teman kalau misalkan bisa aja nih tarik garis dari sini nih ya, puncak lembah, puncak, cuma kan kejauhan ya, lama gitu ya. Kita ambil aja 2 sampai 3 lah ya, minimal 3 puncak atau lembah yang terakhir gitu ya, 2 sampai 3 lah. Kayak ini nih. Lembah ke puncak ke lembahnya masih bisa di bawah lagi. Nah di sini. Nah, tuh ya kan, dia membentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Lembah lebih rendah dari lembah sebelumnya. Itu pertama. Kedua, candlenya di bawah moving average. Berarti masih bisa turun gitu. Jadi tunggu, kalau misalkan ada yang mau beli UNVR, tunggu aja, sabar kayak gitu. Jadi jangan beli dulu, karena kalau misal teman-teman beli nih, nah ini banyak nih pada saat kayak tebel gini nih, banyak yang WhatsApp saya, banyak yang DM saya, Maje ini Unilever sudah turun dalam banget, terus tiba-tiba ini hijau gede nih, hijau tebel gitu kan. Nah, saya minum dulu. Nah ini hijau tebel gitu kan. Ini bisa beli nih gitu ya, karena sudah di atas moving average. Terus saya bilang, saya jawab gini, dicek dulu trennya gitu ya. Puncak lembahnya sudah lewat, sudah bisa lebih tinggi nggak gitu ya. Kalau misalkan puncak dan lembahnya berpasangan sudah bisa lebih tinggi dari puncak lembah sebelumnya,
boleh beli, tapi kalau misalkan jadi jangan cuma berpatokan dari moving average aja kayak gitu. Dilihat trennya, puncak dan lembahnya, posisinya masih lebih rendah nggak? Kalau masih lebih rendah, ya jangan beli gitu ya. Karena ini masih bisa turun gitu ya. Ternyata turun kan. Jadi kasihan mereka yang udah beli di sini gitu ya, nih hijau tebel, terus mereka beli, malah turun. Turun. Kalau beli kan lumayan nih, minusnya berapa tuh? Minusnya berapa nih? Kan di sini. Minusnya 12% kan lumayan kan. Kayak gitu sayang, better. That's why nih, makanya teman-teman perlu belajar analisis teknikal gitu ya, biar tahu walaupun ini tujuannya teman-teman untuk investasi gitu ya. Karena sayang kan, jadi nggak maksimal profitnya gitu ya. Kalau teman-teman main asal beli aja terus minus kan nggak maksimal profitnya, sayang. Jadi ini masih bisa turun ya, jadi Unilever masih bisa turun. So, hold dulu aja, tunggu, jangan beli dulu. Oke, pertanyaan lagi dari Agung Sugiarto. Kak, pasang resisten dan support ada saran lagi nggak, Kak? Masih belum paham betul. Simpelnya gini, di puncak dan lembahnya itu resisten atau support. Jadi gini, ini kita pasang nih garis horizontal. Nah, mana puncak dan lembah terakhir? Nah, ini kan puncak terakhir kan? Oke, kita taruh. Berarti ini sebagai resisten terdekatnya gitu ya. Terus supportnya di mana? Ambil, cari lembahnya. Lembahnya di mana? Lembah terakhir di sini kan. Nah, misalkan teman-teman ini saya taruh nih dan pas kan kebetulan. Jadi makanya dia tadi kan Dow teori itu history repeat itself. Jadi kalau misalnya saya tarik nih ke sini nih. Oke, tuh. Jadi padahal saya tadi kan saya narik garisnya kan begini ya. Nah, kalau saya zoom out ya, atau saya geser deh. Nah, garis dua garis orange ini, nah itu tuh yang kayak ada something yang menahan gitu ya. Candle itu tertahan oleh dua garis ini gitu. Nah, di sini tuh kan ketahan. Terus di sini ya kan juga ketahan. Jadi dia retest terus dibawa naik lagi. Terus kalau misalnya kita geser lagi nih, enggak, dia udah di atas. Nah itu, jadi cara simpelnya sebenarnya gitu, Gong. Jadi cara simpelnya taruh aja, spotting aja di puncak atau lembah yang terbaru. Seperti itu. Itu caranya. Oke, kita cek lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Elan, Breeze. Oke, Breeze. Nah, ini udah bisa baca ya teman-teman ya. Trennya apa nih? Oke, trennya downtrend ya. Kenapa? Karena puncak lembahnya lebih rendah. Nah, dia dari sini nih. Boleh dari sini atau boleh dari sini, terserah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan sih, harus dari berapa hari ke belakang atau berapa bulan ke belakang, sebenarnya nggak ada patokan. Nah, bisa aja saya dari sini. Puncak ke lembah. Terus lembah ke puncak. Nah, ini kan sama nih ya, nggak bisa lebih tinggi kan. Ternyata di bawah turun. Terus begini. Ya udah confirm. Dia downtrend. Ditambah lagi candlestick-nya di bawah moving average. Itu jadi Breeze dia gilirannya untuk turun gitu ya. Karena kemarin tuh udah gila-gilaan ya naiknya. Ini teman-teman yang kemarin sempat dapat Breeze lumayan nih. Terus naik gitu ya. Tapi dia giliran turun dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk investasi jangka panjang, oke lah nih Breeze seperti itu. Oke, mungkin itu aja kali ya, karena nggak berasa udah 1,5 jam. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain atau kalau mau discuss bareng-bareng discuss sama saya gitu ya, bisa DM IG saya nih, teman-teman bisa buka video kamera saya. Nah, di situ ada Instagram saya, teman-teman bisa add juga. Bisa follow Instagram saya m_aje atau juga kita bisa baca bareng-bareng di komunitas saya Nongki Saham.
seperti itu. Nah, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dari saya serahkan ke Ridwan selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik Mas. Pembahasannya cukup menarik ya, sampai durasinya cukup panjang ya kan. Yang Oke, terima kasih saja. teman-teman yang sudah bertanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, apakah masih bisa dijawab, Mas? Ada. Ini tadi ada yang nanya Adro ya. Adro, oke, ini terakhir deh ya. Oke, terakhir ya. Adro. Ini gimana ya? Silakan gambar. Oke, Adro. Ini Hadro sebenarnya tunggu aja ya, karena dia sebelumnya sideways kan. Nih, sideways. Kan nih. Terus dia begini. Nah, better. Terus dia turunnya begini kan. Nah, ini tunggu aja. Tunggu dia tembus di sini. Nah, nanti tunggu tembus. Atau kalau mau amannya sih di sini nih. Ya memang dia agak jauh sih ya. Tapi untuk amannya better kalau udah lewat 13.40 tuh dia kenceng gitu ya. Nah, dan dia candle-nya masih ragu-ragu nih apakah di atas atau di bawah moving average. Seperti itu. Nah, itu untuk Andro. Oke Wan, silakan Wan. Saya serahkan kembali ke Ridwan. Oke, baik Mas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya di malam hari ini. Mungkin tadi pembahasannya cukup detail ya Mas, cukup detail sampai banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman di malam hari itu. Nah, M_AJE atau nongki saham gitu ya. Teman-teman bisa lihat di video kamera saya nih. Nah, di sini nih ada tulisannya ya, teman-teman bisa foto aja atau bisa capture atau bisa langsung follow M_AJE nongki saham atau Telegram. Saya juga punya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif atas waktunya di malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang saham, baik yang rekomendasi maupun yang tidak nih, karena kan di kondisi pandemi ini kan tentunya saham-saham banyak yang anjlok ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Arif sendiri, sebelum kita akhiri di sharing-sharing malam hari ini, mungkin ada nggak sih rekomendasi dari Mas Arif di kondisi pandemi ini untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus atau apa ya, laporan keuangannya ini sangat menarik nih untuk kita miliki? Rekomendasi. Oke, sebenarnya kalau teman-teman ada yang ikut di kelas minggu lalu ya, kelas pertemuan kedua, itu sebenarnya udah saya jelasin tuh ya secara gamblang cara langkah-langkah screening stok, screening saham untuk investasi gitu ya. Itu tinggal pilih aja dari 61 saham itu, tinggal pilih mana yang mau dibeli. Tinggal dikombinasiin dengan technical analysis yang barusan hari ini kita pelajari gitu untuk mencari kapan waktu beli gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk beli. Cuman kalau untuk yang sekarang sebenarnya teman-teman bisa beli saham-saham kayak contohnya tadi tuh ya ICBP gitu. ICBP kenapa dia langsung naik, karena kemarin laporan keuangannya sudah keluar dan dia mencetak laba, makanya langsung naik. Biasanya itu perusahaan-perusahaan atau emiten atau saham yang ngeluarin laporan keuangan dan mencetak laba, biasanya dia langsung naik seperti itu. Kayak ICBP, terus saham-saham perbankan juga oke tuh ya kalau untuk investasi jangka panjang gitu ya. Kalau salah satunya BBCA, atau kalau misalkan teman-teman wah BCA kemahalan nih gitu ya, kemahalan. Nah, teman-teman bisa beli yang harganya masih terjangkau seperti BBRI. BBRI itu kalau nggak salah sekarang 400 ribuan deh ya satu lotnya, seperti itu.
Terus di consumer good teman-teman ya tadi ICBP. Terus kalau yang lainnya apa ya, yang murah-murah itu kayak Cleo juga oke tuh, bagus gitu ya. Cuma memang dia pergerakannya enggak pergerakannya memang dia lambat gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang dia masih oke kayak gitu, karena saya udah cek laporan keuangannya selama 10 tahun terakhir dia bagus gitu ya, positif terus, net profit marginnya oke, tinggi seperti itu. Itu sih gitu. Paling teman-teman nanti bisa buka bisa cari di saham-saham perbankan, consumer goods sama basic industry. Seperti nanti googling aja deh. Saham-saham perbankan, saham-saham consumer goods apa aja seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya, mungkin saya ingin bagi-bagi hadiah nih untuk yang teman-teman yang beruntung di malam hari ini. Mungkin saya akan sebutkan nama-namanya ya, Mas. Sebentar, saya sebutkan nama-namanya. Ada Mas Agung Sugiarto, ada Mas Kafit, Mas Rudi, Mas Golten, dan Mas Borgia Bramantio. Nah, untuk nama-namanya yang tadi disebutkan, teman-teman bisa langsung DM atau enggak bisa inbox ke akun Instagramnya Smart Friend Community. Nanti kita akan pilih-pilih yang mendapatkan hadiah tadi untuk kita bagikan hadiah menarik dari Smart Friend Community. Yang tadi saya sebutkan ada 5 orang, boleh saya sebutkan lagi ya teman-teman, biar nggak lupa gitu kan. Ada Mas Agung, ada Mas Agung Sugiarto, Mas Kafit, Rudi, Golten, dan Mas Borgia Bramantio. Oke. Itu nama-nama yang beruntung di malam hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih ke Mas Arif atas waktunya di malam hari ini, dan sama-sama Ridwan, terima kasih banyak. Mengucapkan terima kasih banyak karena kita sudah sharing-sharing nih mulai dari sesi 1 hingga sekarang sesi terakhir. Gitu kan. Sesi terakhir banyak banget nih informasi tentang saham. Apalagi kan saya kan pemula yang memang terjun di dunia saham. Jadi tadi kan analisis dan penjelasan dari Mas Arif sangat detail, sehingga saya yakin lah banyak teman-teman yang sangat antusias untuk terus main saham. Tentunya dengan melihat laporan keuangan maupun tidak terburu-buru saat melakukan penjualan saham tersebut. Yes. Oke. Untuk teman-teman, kita ucapkan terima kasih banyak karena sudah nonton webinar di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Smart Friend Community. Dan untuk teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya, mungkin bisa langsung hubungin akun Instagram Smart Friend Community dengan sampaikan ke DM Smart Friend Community tadi mengikuti webinar saham dengan saya Muhammad Ridwan. Jadi nanti dari adminnya akan respon dan akan diserahkan kepada saya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita ada sesi foto. Ada sesi foto bersama. Boleh. Jadi saya berharap teman-teman yang nonton di malam hari ini bisa buka kameranya nih, kita bisa lihat wajah ganteng dan cantiknya nih. Oke, untuk Mas Rudi, Mas Jeffrey mungkin bisa dibuka kameranya, Mas Abner Sidauruk, terus Elan, terus Mbak Miranti bisa dibuka, kita akan foto bersama nih. Oke. Nah mungkin dari Mas dari operator mungkin bisa foto bersama
Kita hitung 1 sampai 3 ya. Nanti dari operator yang akan bantu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk teman-teman yang beruntung tadi, silakan bisa sampaikan ke akun Instagram Smart Friend Community, dan teman-teman bisa follow akun Smart Friend Community dan media sosialnya Smart Friend Community. Dan untuk teman-teman, kita nggak cuma di saham aja, banyak pembahasan yang menarik. Teman-teman bisa pantau akun Instagramnya Smart Friend Community, karena setiap harinya kita selalu ada live IG maupun webinar seperti ini dengan tema-tema dan sumber yang menarik. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikutan Rezeki Wow melalui aplikasi My Smart Friend. Di sana banyak hadiah-hadiah dengan teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan dengan melakukan transaksi produk Smart Friend. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan layanan Smart Friend Unlimited, karena memiliki benefit ekstra malam. Jadi jam 1 sampai jam 5 sore teman akan mendapatkan nanti kalau Papa ada CSA bikin acara gini kan Papa punya masa. Oh, kemarin kayak seminarnya Pak Bagio. Sebentar, kita mute dulu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan selamat malam. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih, selamat malam teman-teman.